Dalam pernikahan adat Jawa ada 12 tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan. Yang pertama yaitu pasang tarup. Pasang tarup ini dilakukan oleh pihak dari laki-laki ataupun perempuan sebagai tanda resmi bahwa akan mengadakan suatu hajat. Tarup sendiri merupakan kependekan dari ditata ben ketok muruk, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ditata agar kelihatan bersinar atau mewah. Ini biasanya ditunjukkan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa satu keluarga akan mengadakan suatu hajat atau acara besar. Yang kedua yaitu serah-serahan. Serah-serahan merupakan pemberian barang dari pihak laki-laki kepada perempuan yang biasanya berupa seperangkat alat makeup, peralatan rumah tangga, perhiasan, ataupun sejumlah uang. Tujuan dari serah-serahan ini adalah untuk membantu lancarnya persiapan acara pernikahan serta pemberian barang yang memiliki nilai filosofi dan pengharapan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah siraman. Siraman ini merupakan bentuk dari pembersihan secara jasmani dan rohani sebelum diadakan acara pernikahan. Siraman ini biasanya dilakukan oleh orang tua maupun kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, kemudian 7 orang kerabat keluarga. Mengapa 7 orang? Karena 7 ini dalam bahasa Jawa artinya pitu, dan atau juga disebut sebagai pitulungan, atau dalam bahasa Indonesia adalah pertolongan. Jadi arti dari siraman ini adalah diharapkan mempelai wanita dan mempelai laki-laki memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah Udareni. Kedatangan keluarga besar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, di mana nantinya juga akan mengadakan doa bersama sebelum acara pernikahan dimulai. Kemudian yang ageh atau temu manten, di mana ini dilakukan setelah acara pernikahan. Pengantin pria dan wanita akan dirias ulang, didandani kembali. Kemudian rombongan dari pihak laki-laki akan membawa sanggan tebusan yang akan diberikan kepada orang tua pihak mempelai wanita. Di setiap daerah acara panggih ini berbeda. Ada yang menggunakan sarana midak tigan, di mana pengantin pria akan menginjak telur mentah yang kemudian akan dibasuh kakinya oleh pengantin wanita. Tapi secara umum yang dilakukan adalah bantalan sirih atau gulungan daun sirih untuk halangan atau saling melempar satu sama lain dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Arti dari mempelai laki-laki kepada perempuan, melempar dari laki-laki kepada perempuan, artinya ini mempelai laki-laki siap untuk membimbing mencapai cita-cita luhur dan bertanggung jawab serta siap sebagai pengayom keluarga. Kemudian kalau dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki adalah diartikan sebagai godang kasih, atau pihak istri juga menanggapi, membalas dengan lemparan bakti yang penuh rasa cinta kasih suci. Bobot timbang, yaitu ayah dari mempelai perempuan yang duduk di atas pelaminan. Lalu kedua mempelai akan duduk di kedua paha ayah mempelai wanita, yang dimana bobot timbang ini melambangkan bahwa ayah dari mempelai perempuan menerima menantunya dengan baik. Nanem jero, yaitu ayah yang menekankan bahwa pengantin supaya duduk di atas pelaminan, yang diartikan bahwa kedua mempelai diberikan tugas untuk memberikan keturunan yang baik dan juga patuh kepada orang tua. Ada kacar kucur, yang dimana mempelai pria memberikan sebuah penghasilan kepada sang istri yang melambangkan dalam wujud kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, beras kuning, dan juga logam, yang dimana kacar kucur ini melambangkan bahwa istri harus mampu memanfaatkan secara hemat dan cermat.
ada dulang atau kelimahan, yaitu kedua mempelai sedang suap menyuap nasi yang sudah dikepal oleh pengantin pria, lalu didulangkan ke mempelai perempuan, yang dimana melambangkan bahwa di dalam rumah tangga yang dipimpin oleh suami harus hidup dan rukun kerjasama dengan sedang membantu. Sungkeman, yang di sini diartikan sebagai sungkem kepada orang tua, atau juga yang dimaksud dengan meminta restu kepada kedua orang tua dari mempelai wanita. Begitu juga sebaliknya, meminta restu kepada kedua orang tua mempelai pria. Ada tilik besan atau mengunduh mantu, yaitu yang diartikan sebagai pengantin beserta orang tua, mempelai wanita, keluarga maupun tetangga, dan juga besan atau orang tua pria yang sampai di rumah mempelai wanita yang akan segera melakukan sungkem kepada mertua. Hal ini dapat dijelaskan bahwasannya sebagai wujud bakti pengantin perempuan kepada orang tua, atau yang disebut juga mertua.